Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Romansyah. Nama saya Rafiq Yauzan. Nama saya Syahda Valia Jasmine. Ada transversal tree pre-order. Tahapannya yang pertama itu mengunjungi simpul akar, lalu melakukan transversal sub pohon sebelah kiri, lalu melakukan traversal sub pohon sebelah kanan. Nah, caranya itu yang pertama dari A, lalu kita mengarah ke sebelah kiri. Setelah itu dari B mempunyai akar ke sebelah kiri, yaitu D. Setelah itu D tidak mempunyai akar ke kanan, tapi mempunyai akar ke kiri. Berarti kita langsung ke G. Setelah itu kita mencari akar yang ke kanan. Karena G tidak mempunyai akar di kanan, maka mundur ke D. D juga tidak mempunyai akar di sebelah kanan, maka kita mundur ke B. Nah, di B mempunyai akar sebelah kanan, yaitu E. Setelah itu E mempunyai akar ke kiri, yaitu H. Setelah itu H tidak mempunyai akar ke kanan maupun ke kiri, maka balik lagi ke E. Setelah itu E mempunyai akar ke kanan, yaitu I. Setelah itu mundur lagi ke E, karena E sudah, mundur lagi ke B. B sudah, mundur ke A. Setelah itu A mempunyai akar ke kanan, yaitu C. Setelah itu C mempunyai akar ke kanan, yaitu F. Lalu F tidak mempunyai akar ke kanan, tapi mempunyai akar ke kiri, yaitu J. Yang selanjutnya itu ada traversal in order. Tahapannya yang pertama melakukan traversal sub pohon ke kiri, lalu yang kedua mengunjungi simpul akar, yang ketiga melakukan traversal sub pohon ke kanan. Udah, stop dulu, Ndok. Bisa nggak, Ndok? Setelah itu, perlakuan in order dan post order itu sama seperti pre-order, hanya urutan dari huruf-hurufnya yang berbeda. Kalau in order, hasilnya nanti urutannya G, D, B, H, E, I, A, C, J, F. Sedangkan post order itu urutannya G, P, H, I, E, B, J, F, C, A. Ini adalah hasil dari pemrograman traversal tree. Oke, bismillah. Kali ini saya akan menjelaskan bagian topik tree yang BSTN AVL. Di soal pertama, itu gambarkan kembali heap tree di bawah ini setelah operasi hapus elemen terkecil. Kita lihat di gambar ini merupakan jenis min heap tree. Kan heap tree itu terdapat dua jenis, min heap dan max heap. Nah, di foto ini merupakan jenis yang min heap. Kenapa? Karena kita lihat di atas ini, di kepalanya ini, angka 5, itu merupakan angka yang lebih kecil dibandingkan anakannya nih, yang 9, 13. Kalau kebalikannya itu namanya max heap. Oke, kita lanjut. Kita taruh sini. Nah, dok, pause dulu, Dok. Oke, kita lihat di foto ini, soalnya itu yang nomor 1, menghapus elemen yang paling kecil. Kalau kita lihat di sini, di foto ini, yang elemen yang paling kecil adalah angka 5. Nah, sekarang kita hilangin angka 5-nya. Nah, kalau angka 5-nya naik, maka 42-nya ke atas. Gitu bukan? Ke atas seperti ini. Nah, ini masih harus diedit lagi karena ini
bukan dari konsep min hip. Karena kita lihat di sini angka 42-nya itu lebih besar dibandingkan anak-anakannya. Maka harus kita turunkan ke kiri. Tukar dengan angka 9. Nah, kita lihat di sini angka 42-nya ini masih dibandingkan angka 11 dan 10 ini. Maka kita tukar lagi. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Sabar, gue. Sabar. Santai. Kemudian yang nomor 2 soalnya adalah gambarkan kembali AVL tree di bawah ini setelah operasi insert nilai 42 ke dalam tree. Kita lihat di sini di foto ini yang paling atas adalah angka 56. Dan anakannya itu 9 dan 63. Bedanya gimana antara yang kiri dan yang kanan? Kita lihat di sini angka yang paling atas itu 56. Kalau angkanya di bawah 56, maka angkanya ditaruh di kiri. Kalau angkanya di atas 56, maka angkanya ditaruh di kanan. Angka ini nih. Oke. Lanjut. Di sini ditaruh angka 6 dan 10 karena 6 ini di bawah angka 9 dan 10 ini di atas angka 10. Kemudian lihat di sini 42 merupakan angka yang lebih kecil dibandingkan 56. Kemudian 42 ini lebih besar dibandingkan angka 9. Dia akan belok kanan. Kemudian 42 ini lebih besar juga dari angka 10, maka dia tidak ditaruh di sini. Di sini ini masih belum seimbang. Harus kita seimbangkan lagi, maka 10-nya ditaruh ke paling atas. 6-nya turun. 3-nya turun lagi, turun juga. 42-nya pindah ke kirinya 56. Seperti ini adalah codingan dari heap tree. Kita jalanin. Ya, itu dia. Oke. Belum di pause. Ini adalah codingan untuk AVL tree. Kita coba. Dan itu hasil tangannya. Di sini saya akan menjelaskan metode DFS dan BFS. Pertama, saya akan menjelaskan dulu metode DFS. Metode DFS itu adalah dikenal juga pencarian mendalam. Dilakukan pada suatu simpul dalam setiap level dari yang paling kiri. Jika pada level paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada simpul sebelah kanan dan simpul yang kiri dapat dihapus dari memori. Nah, di sini bisa kita lihat soalnya adalah tuliskan deretan vertex yang dikunjungi menggunakan metode DFS dan BFS pada graf di bawah ini, dimulai dari vertex K. Nah, tapi di sini dituruh metodenya secara descending. Descending itu dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Nah, dimulai dari yang K. Nah, metode K. Nah, kan dibilang cara mendalam. Nah, di sini kita lihat D dan H. Nah, kan metode descending kan itu dari yang terbesar ke terkecil. Berarti K ke H dulu dong. Nah, jadi stucknya itu hasilnya itu K baru H. Nah, dari H dilihat lagi B sama E. Nah, kita ambil akhirnya yang E. Terus kan udah nggak ada lagi nih E sama I doang. Lanjut lagi ke I. Nah, lanjut lagi ke C. Nah, dari C itu ada A dan J. Kenapa diambil J dahulu?
karena menggunakan metode descending, terbesar ke terkecil. Nah, dari J, diambillah J dulu. Nah, lalu kembali lagi, kan dari J udah nggak ada resultnya, itu 0. Baru kembali lagi ke C. Cari lagi, ada A. Nah, tapi di sini memori dihapus yang J. Jadi, urutannya K, H, E, I, C, A. Langsung ke A. J dihapus. Nah, baru lanjut lagi ke G. Dari A, B dan G, ambil G. G, lanjut lagi ke F karena udah tidak ada percabangan lagi. Dan terakhir, nah, FBD. Nah, itu adalah metode dari DFS. Dia metode pencarian mendalam. Selanjutnya adalah metode BFS. Metode BFS itu adalah dikenal juga dengan algoritma pencarian melebar. Nah, algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Nah, metode BFS. Nah, di sini dimulai lagi dari K. Nah, dilihat simpul yang dikunjungi oleh K siapa aja, ada H dan D. Nah, berarti metode BFS-nya dari K, H, D. Lalu lanjut lagi ke simpul kedua, lanjut lagi ke H. Dari H dikunjungin apa aja? Ada E dan B. Nah, lihat terus lanjut lagi ke simpul yang D. Yang D ada apa? Ada B dan F. Nah, terus lanjut lagi terus ke seterusnya sampai vertexnya terpenuhi. Sekarang adalah dengan dari metode BFS dan DFS itu sendiri nih. Sebentar. Saya buka dulu DFS, nah dan BFS-nya. Bentar dulu sebentar. Nah, ini adalah metode DFS dari codingan metode DFS. Sekarang kita cek hasil metode DFS itu tersendiri. Nah, di sini adalah hasil dari metode DFS. Bisa kita lihat. Nah, betul kan dengan apa yang tadi saya sudah buat? Nah, nih. Yaitu hasil darinya adalah KHE I C J A G F B D sesuai dengan metode DFS-nya. Nah, sekarang adalah hasil dari metode BFS. Nah, kita lihat hasilnya betul kan? Vertex K itu mengunjungi H dan D. Sedangkan vertex H itu mengunjungi E dan B. Vertex D itu mengunjungi F. Nah, ini hasil dari metode BFX-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya Ando ingin menjelaskan algoritma Kruskal dan algoritma Prim juga algoritma Dijkstra's. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan algoritma Kruskal. Apa sih itu algoritma Kruskal? Perbedaannya apa dengan algoritma Prim? Oke, perbedaannya yaitu kalau Kruskal itu dia menghubungkan vertex ke vertex lainnya dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu vertex yang terhubung satu sama lainnya. Di sini saya hanya menuliskan vertex-vertex yang terhubung, namun jangka jaraknya itu terkecil. Seperti dilihat di jawaban saya, yaitu A ke B yaitu 1. A ke B sama dengan 1. Dan seterusnya nih, bisa dilihat seperti ini. Dan juga syarat untuk membentuk Kruskal ini, dia tidak boleh ada yang namanya looping.
atau maksudnya seperti contohnya D ke E. D ke E ini tidak boleh terjadi walaupun angka ini pun kecil. Kenapa? Sebab intinya ini tidak boleh terjadi D dengan E. Aturan dari algoritma Kruskal. Lanjut ke algoritma prim. Algoritma prim ini dia menghubungkan vertex-vertex tersebut, namun tidak sepertinya Kruskal. Algoritma prim ini dia tidak perlu dispesifikasi terlebih dahulu seperti ini. Dia hanya langsung apa yang dia terhubung, itulah dia langsung lanjutkan. Seperti itu. Lanjut ke algoritma Dirac. Dirac ini berbeda dengan algoritma Kruskal dengan Prims. Ia menjalankan algoritmanya dengan cara seperti misalnya dari vertex A menuju ke D. D ini dia masih mempunyai total unlimited yang tidak terhingga. Sehingga ketika A ingin berkunjung ke D dan dia mempunyai poin 2, maka si D otomatis bertambah menjadi 2. Kenapa? Karena dalam rumusnya yaitu jika D alamat asal lebih kecil dari alamat tujuan, maka DV ini adalah alamat asal. Seperti itu. Lanjut ke D. D berarti masih mempunyai poin 2 ditambah ke B. B ini unlimited kan ya. Jadi D ditambah 14 alamat 7-nya jadi 16. Namun ketika nyampe sini B itu ternyata kehubung ke A, sedangkan A ini awalan dari vertex graf ini. Maka dikurangilah dari 16 dikurangi 1 seperti itu. Oke, contoh programnya seperti ini untuk Kruskal, Dirac, dan Prims. Ini untuk Kruskal. Oke. Perjalanannya seperti ini. Gitu, nah, hasilnya pun sama dengan kalkulasi yang telah saya buat di kertas. Dan jawaban mesin dan jawaban saya pun sama. Total MST minimal spanning tree-nya 32 dan tujuannya pun sama AB1, AD2. Oke, lanjut ke Prims. Oke, kita main. Dan hasilnya pun sama. Total cost-nya adalah 32. Tidak ada yang berubah Prims dan Prims. Lanjut ke Kruskal. Dirac maksudnya. Lanjut, kita compile. Hasilnya pun sama ya. Distance from source-nya adalah 0, B adalah 15. Ini adalah hasil kerja kami. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.